Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training, dan kali ini kita akan melanjutkan series dari topik riset untuk akuntansi sosial lingkungan. Jadi memang ini konten yang ketiga kita didesain untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan tema baru untuk membuat tugas akhir. Mungkin tugas akhir yang sering ditolak oleh jurusan, kaprodi ataupun pembimbing karena memang membutuhkan suatu novelty ataupun kebaruan di dalam tema-tema tugas akhir. Nah, ini adalah konten kita yang ketiga, dan kemarin kita udah bahas 4 paper. Kali ini kita akan bahas lagi 2 paper yang memang substansinya ada di Environmental Management Accounting. Jadi teman-teman yang mungkin menjadi pertanyaan, apakah EMA memang menjadi ataupun Environmental Management Accounting bagian dari akuntansi sosial lingkungan? Boleh cek dulu video sebelumnya karena kita sudah pernah bahas bagaimana irisan akuntansi sosial lingkungan dan manajemen accounting. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Nah, kita akan bahas 2 paper terkait tentang akuntansi sosial lingkungan, topik riset yang ketiga. Nah, yang pertama kita ambil paper, judul besar dulu kita ambil Environmental Management Accounting. Jadi buat teman-teman yang memang ingin membuat tugas akhir tentang CSR, karena CSR itu sudah sangat common sekali, teman-teman boleh ambil subtopik yang namanya Environmental Management Accounting. Nah, jadi Environmental Management Accounting ini timbul karena sebetulnya akuntansi sosial lingkungan memiliki irisan dengan akuntansi manajemen. Nah, perkawinan dari 2 subtopik ini menghasilkan terminologi baru yang namanya Environmental Social Accounting, ataupun di dalam konten kita sebelumnya namanya menjadi Environmental Management Accounting. Dan di konten kita sebelumnya saya juga sudah masukkan paper yang mendukung untuk terminologi Environmental Management Accounting. Nah, kali ini kita akan bahas 2 paper. Satu saya ambil paper dari dalam negeri, dan kedua adalah paper dari luar. Nah, tujuannya adalah, kalau teman-teman perhatikan, tujuannya adalah sebetulnya paper-paper ini dimungkinkan ataupun visible untuk direplikasi di dalam konteks tugas akhir. Tapi memang kita melakukan beberapa modifikasi. Nah, yang pertama itu judulnya adalah The Effect of Environmental Management Accounting on Corporate Sustainability. Ini papernya dari Pratiwi dan kawan-kawan tahun 2020. Nah, secara judul ini sudah lebih menarik sebetulnya, karena kita tidak lagi bicara pengaruh CSR, itu very common sekali, dan kayaknya orang juga mungkin penguji ataupun jurusan sudah mungkin cukup sering sekali melihat pengaruh CSR. Nah, mari kita ganti dengan terminologi yang baru. Di sini adalah The Effect of Environmental Management Accounting on Corporate Sustainability, ya. Nanti tinggal diganti menjadi bahasa Indonesia, ya. Atau kita misalkan pengaruh akuntansi manajemen lingkungan terhadap pelaporan berkelanjutan, itu terminologi dalam bahasa Indonesianya. Ini papernya masih baru, jadi saya usahakan teman-teman, kalau teman-teman note bahwa paper-paper yang saya angkat itu masih paper-paper 2020-2021, kecuali paper teori, ya. Grand Theory itu memang paper cukup lama, tapi untuk yang riset itu saya usahakan paper-paper yang terbaru. Dan ini adalah paper dari tahun 2020, jadi moga-moga masih cukup baru. Nah, kemudian kita akan lihat karakteristik dari paper ini. Ya, yang pertama, paper ini adalah kuantitatif, ya. Saya jarang sekali teman-teman mengangkat paper yang kualitatif ataupun wawancara, karena itu memang effort untuk tugas akhir kita yang untuk yang 1 S2 mungkin 1 semester, ya, berarti sekitar 4 bulan. Itu cukup effort sekali kalau kita melakukan data interview. Nah, tapi 2 paper yang saat ini itu adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif artinya kita menggunakan alat bantu statistik untuk melakukan analisisnya. Nah, memang ini penelitian kuantitatif ini untuk yang papernya Pratiwi dan kawan-kawan, dia menggunakan data sekunder dari BEI berupa annual report. Nah, jadi memang kenapa dia butuh annual report, karena nanti untuk kebutuhan salah satu variabelnya. Dan kedua, jadi kalau teman-teman yang mau meneliti SR, ini adalah challenge-nya bahwa kita masih memerlukan untuk data berupa sustainability report. Nah, ini setahu saya memang belum di-pool secara khusus di satu website. Jadi kita masih harus bergerilya mencari data pelaporan berkelanjutan masing-masing dari website perusahaan.
Tapi dalam ini sebetulnya saya sedang mengerjakan project untuk SR, memang cukup banyak, tapi sebetulnya saya sudah bisa menemukan sekitar 52 perusahaan ya, yang 52 perusahaan untuk 1 tahun. Ya, itu memang saya punya limitasi. Jadi kalaupun ditanya apakah bisa lebih banyak lagi, bisa. Tapi karena kita punya batasan, kita tidak, saya kebetulan mendapatkan 52 perusahaan untuk 1 tahun. Nah, data sekunder dari BEI berupa annual report, karena nanti kalau tidak salah saya di sini paper ini dia butuh net sales ya. Yang kedua adalah pelaporan berkelanjutan. Kenapa butuh pelaporan berkelanjutan? Karena itu letak kunci dari environmentalnya ya, ataupun SR-nya. Nah, paper ini menggunakan data panel. Jadi di dalam kuantitatif, berarti dia bukan cross section ya teman-teman ya. Karena kita punya cross section, time series, dan data panel. Udah pernah kita bahas juga apa perbedaan time series, cross section, dan data panel. Memang yang paling mudah cross section, karena cross section dia bisa pertama ujinya dia tidak begitu complicated, yang kedua dia bisa mempertahankan sampel jauh lebih banyak. Nah, untuk data panel ini memang diharapkan dia balance panel ya. Saya kalau unbalance panel juga agak worried ya, tapi silahkan saja. Tapi kalau data panel itu dia asumsinya harus datanya lengkap. Artinya misalkan perusahaan ANTM, Antam misalkan kodenya ANTM, dia harus ada 4 tahun. Kalau sampai tidak ada 1 tahun, maka kita buang 1 perusahaan. Artinya kita akan membuang 3 tahun pengamatan. Nah, ini trade off akibat kita melakukan data panel ya. Nah, tapi nanti kita discuss apakah kita ini bisa jadikan cross section ya. Nah, jadi karakteristik dari paper ini dulu ya teman-teman, dia kuantitatif, jadi ini sangat bisa direplikasi sekali. Data sekunder dari BEI-nya juga publicly kita bisa akses, annual report kita juga bisa download dari websitenya perusahaan tersebut ya. Nah, paper ini menggunakan 4 tahun pengamatan ya. Itu menurut saya kembali lagi kepada diskresi dan arahan dari pembimbing teman-teman, apakah bisa 3 tahun atau apa, tapi minimal 3 tahun lah ya kalau kita mau data panel ya. Nah, kita lihat sekarang variabelnya. Dependent variabelnya dia menggunakan namanya teman-teman, kembali lagi saya perlu mengingatkan perbedaan dari variabel dan proxy ya. Kalau kita menyebutkan judul itu adalah variabel, jadi kita tidak misalkan performance perusahaan itu variabel, proxy-nya adalah return on asset ya. Jadi kita pada saat membahas hati-hati ditanya variabelnya apa, jangan variabelnya return on asset, karena biasanya return on asset itu menjadi proxy ataupun pengukuran. Variabelnya adalah misalkan performance perusahaan. Jadi bedakan antara variabel dan proxy. Saya masih menemukan beberapa paper yang memang proxy itu dijadikan judul variabel. Tapi seharusnya yang ideal adalah bahwa variable is variable, proxy is proxy. Jadi itu adalah 2 hal yang berbeda ya. Nah, dependent variabelnya, nama variabelnya corporate sustainability ya, ataupun nanti yang akan diukur dengan GRI G4. Nah, jadi memang Global Reporting Initiative ini memang salah satu bentuk pengukuran dari corporate sustainability reporting, masih menggunakan content analysis berupa variabel dummy. Apabila diungkapkan 1, apabila tidak diungkapkan 0, nanti kita jumlahkan totalnya, itu adalah total of disclosure dari sustainability reporting. Panduannya adalah GRI G4 ya. Kebetulan di paper ini nanti saya juga sudah link nanti taruh di deskripsi tautan dari papernya, supaya teman-teman tetap melakukan etika penelitian, yaitu adalah mensitasi, dan kita menghargai paper yang sudah dibuat oleh teman-teman dari Pratiwi dan kawan-kawan ini ya. Dan kita berusaha untuk mempublikasikan dan mendiseminasikan tepatnya untuk paper Pratiwi ini bisa lebih disitasi lebih banyak lagi. Nah, jadi nanti tinggal diklik ya. Kemudian independent variabelnya, paper ini menggunakan product or service value dibagi dengan environmental value. Nah, ini sebetulnya cukup mudah setelah saya perhatikan, karena memang product or service value itu diambil dari net sales ya. Net sales, asumsinya saya kalau dia net berarti penjualan dikurangi dengan beban. Kemudian environmental value-nya itu merupakan angka dari energy consumption. Energy consumption ini ada di sustainability reporting.
So, kenapa kita butuh annual report? Karena kita butuh product or service value, bisa juga financial statement, dan kita kenapa butuh SR? Karena kita butuh indexing GRI G4-nya, content analysisnya untuk dependent variable, dan kita membutuhkan energy consumption value yang diambil dari sustainability reporting. Paper ini hanya menggunakan satu independent dan satu dependent, ya. Nah, kemudian tapi karena baru ya, jadi so never underestimate kalau paper kita adalah satu independent, satu dependent. Ya, jadi terkadang ada beberapa para peneliti yang memang menginginkan variable X begitu banyak, tapi tidak ada unsur kebaruan. Dan ini saya sangat mengapresiasi sekali bahwa paper ini 1X, 1Y, tapi justru unsur kebaruannya dan sangat mudah direplikasi sekali, sangat visible untuk teman-teman. Mereplikasi artinya kita berangkat dari keterbatasan mereka ya. Artinya kita tidak membuat penelitian yang sama exact, tapi justru kita melengkapi penelitian yang sudah ada. Ya, nah itu berarti dependennya pakai GRI, content analysis, independennya dia match cells dibagi dengan energy consumption. Keterbatasan, ya. Nah, paper ini menyampaikan beberapa keterbatasannya yang bisa kita berangkat dari sini untuk membuat penelitian replicate-nya. Pengukuran ekoefisiensi untuk pengukuran energi. Jadi dia hanya menggunakan satu measurement untuk energi, yaitu adalah ekoefisiensi. Ekoefisiensi tadi yang tadi diukur dengan net cells dibagi dengan energy consumption. Kita bisa menggunakan pengukuran lainnya berdasarkan penelitian yang sudah ada. Yang berikutnya adalah pengukuran sustainability, disampaikan di sini bisa menggunakan profitability. Nah, jadi memang kita berangkat lagi ada triple bottom line, jangan lupa ya, profit people planet ya. Nah, itu adalah salah satu pengukurannya adalah profit. Jadi disampaikan di paper ini mungkin bisa jadi kita menggunakan proxy lain untuk sustainability. Tapi sebetulnya ini udah cukup bagus ya, bahwa dia sustainability-nya dengan SR ya. Tapi mungkin bisa kita gunakan dua variable dependent ya. Ini untuk comprehensive view saja bahwa kita bisa menggunakan dua variable dependent ya. In case katakanlah kalau penguji Anda pingin it looks complicated, kita bisa bikin dua dependent, dua kali regresi lainnya ya. Nah, itu adalah paper pertama, wrap up ya, selesai. Nah, sekarang kita pindah ke paper kedua, Environmental Strategy, Environmental Management, Accounting, and Organizational Performance, Evidence from the United Arab Emirates Market ya. Ini dari papernya Mawali et al. 2018 ya. Jadi teman-teman perhatikan, saya menulis kalau Pratiwi dan kawan-kawan karena paper dari Indonesia, sementara Mawali et al. Ataupun dan kawan-kawan untuk paper luar negeri tahun 2018 ya. Kita lanjutkan kembali. Paper ini ternyata penelitiannya kuantitatif teman-teman, kuantitatif, dia menggunakan Smart PLS. Moga-moga konten kita akan keluar, kita akan keluar untuk bahas Smart PLS on progress. Kemudian karena ini kuantitatif, dia menggunakan kuesioner ya. Memang cukup challenge paper ini, tapi it brings idea buat teman-teman mungkin yang punya effort cukup waktu dan punya akses, mungkin tesis kali ya. Ini kuesionernya disebarkan ke perusahaan listed yang terdaftar di UAE. Kalau paper ini mungkin kita bisa replace di Bursa Efek Indonesia, dikirimkan kepada manajer, senior manager ya. Nah, targetingnya 100, tapi kalau nggak salah kolektibilitasnya 76% saya kalau tidak salah ya. Nah, ini kuesioner dia pakainya. Sayangnya di paper ini memang belum ada bentuk dari pernyataannya, tapi salah satu trik saya kalau tidak ada pernyataannya, kita lihat jurnal rujukannya, kita bisa lari ke daftar pustakanya ya. Nah, ini dia menggunakan Smart PLS ya. Sebetulnya bisa menggunakan Listral, bisa menggunakan Smart PLS, tapi di paper ini sepertinya menggunakan Smart PLS ya. Nah, kita lihat environmental strategi diukur dengan 4 pernyataan, environmental management accounting 11 pernyataan, performance 8 pernyataan. Jadi di sana kebetulan di jurnal tersebut sayangnya hanya dicantumkan jumlah indikator pernyataannya saja, tapi tidak dicantumkan apa yang menjadi pernyataannya sehingga kita easily bisa replikasi. Tapi it's okay, nggak ada masalah ya, karena pasti pernyataan itu akan ada di jurnal teman-teman dan pasti dia akan cantumkan di daftar pustaka ya. Nah, ini adalah modelnya. Jadi sepertinya ini adalah intervening ya, karena dia environmental strategy melewati EMA baru nanti akan enhance overall performance ya. Intervening juga nanti sudah dibahas di Smart PLS kita.
Nah, kemudian kita bisa masuk kepada keterbatasan. Kita bisa berangkat dari keterbatasan. Disarankan di paper ini bahwa sampelnya lebih besar kalau bisa menjadi countries, ya. Karena ini papernya di listed UIA, maka diharapkan dia bisa multiple countries. Di konteks kita, mungkin kita bisa berangkat dari comparison, misalkan Indonesia, Malaysia, Indonesia yang memang punya karakter negara yang cukup sama ya, apple to apple ya, seperti itu. Ataupun kalau nanti untuk disertasi misalkan bisa menjadi analisis lintas negara di ASEAN, seperti itu ya. Fokus pada paper ini punya keterbatasan, dia multi industri, sementara level of energy consumption-nya bisa jadi berbeda dan karakteristik environmental management-nya bisa jadi berbeda, dan dia sudah ungkapkan di dalam keterbatasan. Jadi teman-teman, penelitian itu tidak pernah ada yang sempurna, karena penelitian sempurna itu tidak akan pernah selesai. Tapi ada baiknya kita sebagai peneliti secara humble mengungkapkan bahwa ternyata paper kita juga memiliki keterbatasan. Seperti saya ambilkan contoh, banyak sekali penguji yang men-challenge bahwa konten analisis 1 dan 0 itu adalah hal yang sangat desperate sekali, sangat putus asa sekali, seperti tidak ada another measurement. Tapi ya sudah, kita ungkapkan saja di dalam keterbatasan penelitian kita bahwa penelitian kita menggunakan konten analisis variabel dummy 1 dan 0 ya. Silakan kalau ada penelitian lebih lanjut yang mau mengenhance konten analisisnya, bisa dengan word count, sentence count dan segala macam ya. Tapi minimal di dalam paper kita sebagai peneliti kita mengungkapkan keterbatasan penelitian kita, sehingga dia bilang kalau bisa paper lain hanya fokus saja pada satu industri, make sense, karena bisa jadi dia memiliki pola perilaku environmental yang sama ya. Nah, bagus lagi paper ini dia sarankan next paper kenapa tidak masukkan gaya kepemimpinan, leadership style dan corporate culture. Make sense banget buat saya karena kita bicara manajemen accounting ya, maka gaya kepemimpinan dan budaya perusahaan bisa menjadi we'll see. Kita akan lihat nanti apakah kita modif sebagai moderasi ya, karena bagus juga kalau ternyata budaya perusahaan misalkan pakai papernya Hofstede ya. Seingat saya kalau zaman kuliah papernya Hofstede itu budaya dia menjadi moderasi ya. Jadi bagaimana kita melihat budaya bisa memoderasi pengaruh EMA terhadap overall performance ya. Nah, itu dia teman-teman kurang lebih beberapa idea dan keterbatasan yang bisa kita tambahkan sehingga kita mereplikasi, bukan hanya mereplikasi saja tapi justru untuk membuat ranah penelitian ini menjadi lebih bagus lagi. Yang terakhir, jangan lupa nanti paper kedua ini juga sudah saya cantumkan di deskripsi untuk kita citasi, kita kutip ya, bahwa kita akan menghargai dan kita akan mendesignasi teman-teman peneliti yang sudah melakukan effort membuat penelitian ini. Oke, itu dia teman-teman 2 topik penelitian lagi untuk ASL. Semoga tugas akhirnya bisa membuat idenya bisa bertambah lagi untuk mengambil tema environmental management accounting. Stay terus di channel Independent Training.